Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan terakhir ya kuliah kita dengan materi terakhir adalah teorema isomorfisme. Ini menyambung hasil diskusi kemarin yang terakhir ya. Kita sudah punya konsep tentang homomorfisme ya. Masih ingat apa itu homomorfisme? Homomorfisme adalah pemetaan. Dari mana ke mana? Dari grup ke grup yang mengawetkan operasi ya. Arti mengawetkan operasi yaitu dioperasikan dulu baru dipetakan, hasilnya itu sama kalau dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Kemarin banyak beberapa contoh. Kemudian berkaitan dengan homomorfisme, kita kenal konsep kernel dan image ya. Image atau peta atau range ya sama ya. Image, peta, range, daerah hasil itu sama ya. Kemudian kernel ada juga yang menyebut inti ya. Dua-duanya merupakan subgroup ya, baik kernel maupun image. Kernel subgroup dari domain. Kernel itu apa sih? Kernel? Kernel itu adalah himpunan semua unsur di domain yang dipetakan ke identitas loh. Kalau pengertian dasarnya aja lupa. Oke. Kalau image ya kumpulan dari yang mempunyai prapeta dari kodomain ya. Range, image, daerah hasil itu konsep di pemetaan sudah muncul. Nah, tetapi ada yang lebih. Kernel selain dia sebagai subgroup lebih jauh adalah subgroup normal ya. Nah, itu sudah kita buktikan. Kernel merupakan subgroup normal. Dengan demikian, kalau kita punya kernel dibandingkan dengan domain ya, kernel kan subgroup normal dari domain. Dengan demikian, kita punya grup faktor ya. Kalau punya subgroup normal punya grup faktor yaitu domain dibagi kernel itu merupakan grup ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang sifat itu ya. Saya revisi nak. Jadi saya kalau punya F itu dari G ke G garis, ini adalah homomorfisme grup ya. Ya, masih ingat ya pengertian homomorfisme grup itu? Berarti kita punya Fxy sama dengan Fx, Fy untuk semua X, Y di G itu ya. Nah, kemudian dari sini kita punya konsep kernel. Kernel F itu adalah himpunan di domain, ya, unsur di domain yang dipetakan ke identitasnya G ya. G garis ya. Nah, itu. Kemudian kita punya sifat bahwa kernel F itu merupakan subgroup normal dari G ya. Dengan demikian kalau ini normal berarti G dibagi kernel F itu merupakan grup ya. Kalau kita punya subgroup normal. Isinya apa? Koset ya. Jadi ini isinya adalah koset yaitu X kernel F, X-nya anggota G yaitu ya. Nah, sekarang kalau saya buat ilustrasi grafisnya, ini G garis, berarti ini F ya. Kemudian karena G per kernel ada grup, nah kita bisa membuat homomorfisme dari G ke G dibagi kernel ya. Bagaimana? Yang alamiah, yaitu unsur dipetakan ke kosetnya. X dipetakan ke koset dari X ya. Nah, di sini kita buat pemetaan ke sini, sebut aja pemetaan ini ya. Ini G per kernel. Nah,
Ini apa pemetaan definisinya? Nah, berarti X dipetakan ke X kernel F, ya. Itu ya, alamiah. Nah, ini dengan mudah dapat dibuktikan sebagai homomorfisme, yaitu dengan menggunakan operasi yang ada di grup faktor, ya toh? Kalau kita lihat di sini, X, Y kan sama saja dengan XY kernel F. Nah, ini sesuai dengan operasi yang ada di grup faktor, yaitu X kernel F, Y kernel F, ya. Berarti di sini adalah peta dari X dan kalikan peta dari Y, ya. Nah, jadi ini homomorfisme. Kita punya sering disebut dengan homomorfisme alami, ya, natural, ya, alamiah. Yang alamiah itu sering kita lihat adalah unsur ke koset, atau kalau di bilangan bulat itu kalau kita ketemu unsur dipetakan ke kelasnya, itu ya, itu namanya alamiah, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan dari G per kernel ke G garis, ya. Ini kan ada kemungkinan dibawa ke sini kan. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, kalau sini X, ya. Di sini berarti Fx kan. Oleh F dibawa ke Fx. Nah, oleh pemetaan yang ini X dibawa ke X kernel F, ya. Nah, berarti kita akan mencoba mengkaitkan ini dengan ini. Loh, gitu ya. Dikaitkan. Apakah nanti jadi pemetaan yang harus ditunjukkan kan? Nah, ini dikaitkan dulu. Jadi nanti kita akan membuat pengaitan ke sini, ya. Jadi kita belum tahu apakah jadi pemetaan. Kenapa? Di sini karena berurusan dengan koset. Nah, koset itu ada kemungkinan unsur yang berbeda sebagai koset yang sama. Padahal di sini kan hanya tergantung unsur kan. Artinya apa? Kalau kita punya dua koset X kernel dan Y kernel sama, apakah Fx sama dengan Fy, gitu ya. Nah, ini kita buat pengaitannya dulu, ya. Sebut aja pengaitannya F garis, ya. Nah, F garis pertama kita lihat sebagai pengaitan dulu, mengaitkan X kernel F dikaitkan dengan Fx, ya, untuk semua X di G, ya. Nah, sekarang ini kita tunjukkan dia pemetaan pertama, ya. Ini baru mengaitkan dulu, ya. Nah, sekarang kalau kita mau menunjukkan pengaitan, berarti kita ambil dua koset yang sama. Apakah petanya di sini sama, ya? Jadi kita lihat X, kalau kita punya X kernel F sama dengan Y kernel F. Nah, ingat sifat dari koset, ya. Kalau ini berarti apa? Jika ayo, dari sekian banyak sifat koset kemarin, salah satunya kalau dua koset sama di sini, loh, pekan depan UAS loh, ya. Hari apa? Rabu, ya. kurang dari sepekan, ya, cuma 5 hari lagi. Ini kok lupa, ayo. Ini jika X inverse Y anggota kernel F, tuh. Tuh, sifat yang ekivalen, atau X anggota Y kernel, atau Y anggota X kernel, loh. Ya, jadi A, ya, B anggota AH, ya, ini saya sebutkan ini, ya, AH sama dengan BH. Ini jika satu A anggota BH, jika B anggota AH, jika apa? B inverse A anggota H, jika A inverse B anggota H. Tuh. Nah, ini salah satu dari sifat yang 9 kemarin, ya.
9 sifat konsep ya. Sudah kita diskusikan kan? Nah, saya pakai yang ini, ya salah satu di antara itu. Nah, ini karena ini di kernel berarti jika dan jika F dari X inverse Y sama dengan identitas. Karena anggota kernel. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi F X inverse F Y sama dengan identitas G garis. Ini sendiri, ingat, peta dari inverse adalah inverse dari peta, ya. Ini adalah F X inverse F Y. Ini kan berarti ekuivalen ya. Nah, kalau F ya, inverse X Y F Y sama dengan identitas, jadi kesimpulan kita ini kan jika F X sama dengan F Y. Berarti jika F garis X kernel F sama dengan F garis Y kernel F. Ya. Berarti dari sini kita peroleh bahwa F garis merupakan suatu pemetaan. Nah, hasil ini karena diimplikasi semuanya, kita baca dua hal kesimpulan. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, ketemu ini, berarti F garis pemetaan. Kalau kita baca dari sini ke sana, dari kanan ke kiri, kan kita berangkat dari petanya sama, unsurnya sama, berarti satu-satu ya. Nah, ini kebetulan semuanya ekuivalen ya. Tapi kalau nanti dalam pembuktian itu ada yang nggak ekuivalen, jangan dipaksa ya. Kalau hanya searah ya, ini semuanya ekuivalen, ini ekuivalen, ini ekuivalen. Ini juga hanya menjabarkan ini ekuivalen. Ini juga ekuivalen dengan ini ekuivalen ya. Nah, jadi kesimpulan kita di sini, jadi F garis itu adalah pemetaan dan satu-satu. Ya. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah menunjukkan F garis itu adalah homomorfisme. Ya. Klaim ya, grup. Ya, tinggal menghitung saja. Kalau saya punya X kernel F dan Y kernel F itu anggota G per kernel F, kita hitung F garis X kernel F dikalikan Y kernel F. Ini kalau kita hitung dulu berdasarkan definisi operasi koset, berarti XY kernel F dipetakan oleh F garis. Ya, sesuai dengan definisi, ini adalah F, X, Y. Karena F-nya adalah homomorfisme, berarti ini Fx, F, Y. Berarti F garis, X kernel F, F garis, Y kernel F. Jadi F garis adalah suatu homomorfisme. Nah, sekarang kalau ini kita batasi pada image-nya F, ini kalau dari G ke G garis kan belum tentu pada, ya, karena hanya diberikan homomorfisme. Paham ya? Kalau homomorfisme itu dia hanya preserve satu-satu dan padanya kan tidak harus. Kalau isomorfisme sudah satu-satu dan pada. Nah, jadi sekarang kalau gambarnya kita ubah menjadi ke image-nya, ya. Jadi dari sini sekarang kita ubah gambarnya menjadi dari G, di sini tidak ke G garis, tapi ke image-nya F. Ya. Nah, menjadi apa? Pada. Betul? Ini F-nya. Ini tetap nggak pengaruh ke G per kernel F. Nah, yang ini sekarang, ini juga menjadi pada F garis. Kenapa? Karena dia kan hanya tergantung Fx juga toh. Jadi kalau di sini ada unsur Y,
berarti ada X sehingga Fx ya, sama dengan Y. Nah, X-nya kita ambil di sini, gitu. Berarti kan jadi pada. Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini, F garis akan menjadi isomorfisme. Ya, jadi F garis yang dari G per kernel F ke image-nya F, ini adalah suatu isomorfisme. Nah, gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kesimpulan kita berarti G dibagi kernel F isomorfik dengan image-nya F ya. Ini yang disebut the first isomorphism theorem ya. Teorema isomorfisme pertama. Di rumusannya ya ini ya. Nah, di sana pakai F, sini pakai P gitu aja ya. Nah, sama ya. Image ini orang sering juga menyebutkan image F itu adalah F dari G ya, sama ya. Jadi kalau di bukunya kalian ya menuliskannya ini image F itu ditulis sebagai F G ya, sama ya. Ini kan peta dari domain. Itu boleh ya. Silakan, nggak usah bingung ya. Jadi namanya banyak, FG, image F, peta F, range F, daerah hasil F ya. Semua adalah konsep yang sama ya. Jadi cuma beda nama saja. Ya, range. Anda dulu kalau waktu di sekolah menengah pakai apa istilahnya? Daerah hasil. Kalau SMA pakai bahasa Indonesia sini. Daerah hasil ya. Mungkin di waktu semester 1 pakai range ya. Nah, waktu kuliah di semester 1. Aplikasi dari teorema ini ya di 2 soal yang di kuis tadi ya. Nah, soal pertama Anda diminta membuktikan GL2R dibagi SL2R isomorfik dengan R bintang ya. Nah, itu bayangkan ya. Jadi kalau kita mau memakai teorema isomorfisme, coba ini ya. GL dibagi SL isomorfik dengan R bintang. Oh iya toh? Berarti kita harus bisa membuat pemetaan dari GL ke R bintang. Tunjukkan kernelnya SL. Oh iya toh? Jadi kalau mau pakai teorema mundur ya. Itu sebenarnya pemetaannya kemarin sudah ada, yaitu ya. Sebenarnya soal itu sudah saya ambilkan yang saya Anda punya kaitan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Ada persepsinya. Kemarin kita punya homomorfisme dari GL ke R bintang, itu apa? Yaitu matriks dipetakan ke determinannya, ya. Iya, itu kan homomorfisme dari GL ke R bintang, gitu. Kenapa R bintang? Karena determinannya kan nggak pernah nol ya kalau yang GL itu ya. Nah, makanya pemetaannya ke R bintang. Nah, itu dipakai. Dan kemarin kita juga sudah mengidentifikasi kernelnya, yaitu SL. Loh ya selesai itu ya. Dan itu pada, berarti image-nya R bintang. Loh, kan tinggal merangkai apa yang sudah didapat toh. Cuma Anda sadar nggak bahwa itu sebenarnya tinggal merangkai apa yang setelah didapatkan kemarin, ya, mengasosiasikan. Oke. Ya, kalau saya tulis ulang secara sistematis, ya kemarin kan parsial ya, diputus-putus. Tapi Anda tidak lupa toh definisi GL dan SL ya. GL itu matriks persegi yang determinannya tidak nol ya toh. Yang SL matriks persegi determinannya 1 ya. Nah, ya SR. Nah, jadi kalau kita pakai teorema ini pemetaannya ya kemarin saya kalau nggak salah disebut nama D ya, pemetaan D. Determinan. Pemetaan D itu dari GL. Nanti 2 ini bisa diperumum menjadi N ya. Nanti GL, N prosesnya sama, hanya beda ukuran kan determinannya ya sifatnya tetap ya. Ini GL ke R bintang ya.
di sini operasinya kali matriks, di sini operasinya kali bilangan ya. Nah, pemetaannya yaitu A dikaitkan dengan determinan A ya. Nah, ya kan? Dengan menggunakan sifat determinan ini merupakan homomorfisme ya. Jadi karena kita punya D dari AB itu sama dengan determinan dari AB, sifat determinan ya determinan A kalikan determinan B, berarti DA B ya. Berarti homomorfisme kan? Nah, kemudian dicari kernelnya ya toh dan image-nya ya. Nah, kernel dari D ini adalah matriks anggota GL2R sedemikian hingga petanya sama dengan identitas. Peta berarti D dari A, identitas di R bintang apa? Hah? Loh, identitas di R bintang 1 ya. Nah, R bintang kan operasi kali bilangan ya toh. Identitasnya 1 ya. 1. Berarti adalah matriks anggota GL yang determinannya sama dengan 1. Nah, udah himpunan matriks determinan 1 ya, SL ya. Ini berarti SL. Nah, ya. Nah, sekarang agar image-nya itu R bintang kita tunjukkan bahwa D itu pada toh. Kalau pada berarti kan nanti image-nya semuanya ini kan. Ya, berarti klaim dulu bahwa D itu adalah pada. Ya. Klaim D itu pada. Nah, bagaimana? Ya ambil sembarang unsur di sini. Misalkan saya punya A itu unsur di R bintang. Definisikan matriksnya apa? Definisikan matriks A-nya adalah A001. Ya. Determinannya A kan itu? Ya. Jadi kita peroleh D dari A akan sama dengan determinan A sama dengan A, betul ya? Ya, jadi D pada, ya. Kalau pada berarti image D sama dengan R bintang. Jadi menurut teorema isomorfisme pertama, ya, itu perlu buktinya ya. Menurut teorema isomorfisme pertama, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, the first isomorphism theorem, fit. Ya. Kalau menurut bahasa Inggris fit, first isomorphism theorem. Kalau bahasa Indonesia tip, ya. Berarti domainnya adalah GL2R dibagi kernel, kernelnya adalah SL2R, akan isomorfik dengan image. Itu soal. Nah ini nanti remarknya kalau duanya diganti N tetap berlaku ya, karena sifat-sifat ini kan tetap ya. Sifat ini kalau matriks ukurannya N kali N juga tetap ya toh. Homomorfismenya. Ini definisinya juga tetap ya. Ya SL-nya. Ini juga tinggal A111 ya. Nah. Ya. Jadi sifat ini berlaku kalau duanya diganti N ya. Jadi nanti GLNR dibagi SLNR isomorfik dengan R bintang ya. Oke, soal kedua. Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z6. Nah, itu juga identifikasinya ya. Berarti di sini Z, di sini 6Z, di sini Z6. Berarti nanti harus ada pemetaan dari Z ke Z6. Kernelnya 6Z, itu kan ya. Apa pemetaannya? Itu juga sudah. Yaitu pemetaan alamiah. Dari X ke kelas X ya.
Di yang kedua saya beri nama F saja. Berarti F itu adalah pemetaan dari Z ke Z6 ya. Unsur di Z dipetakan ke kelasnya. Nah, ini bukti homomorfismenya juga sudah ya. Ya, hanya menggunakan sifat operasi yang ada di Zn. Dan ini operasinya apa? Tambah ya, baik di Z maupun di Z6 ya. Jadi di sini kalau saya punya XY-nya itu di Z, berarti F X tambah Y itu adalah kelas dari X tambah Y. Ini akan kelas X, kelas Y, berarti sama dengan Fx ditambah Fy ya. Berarti homomorfisme kan? Nah, identifikasi kernelnya sekarang ya. Kernel dari F itu berarti kan X anggota Z sehingga Fx sama dengan identitas di Z6. Apa identitas Z6? Ya kelas 0 ya. Alah, dilali kabeh ya. Nah, berarti di sini X anggota Z, Fx adalah kelasnya X sama dengan kelas 0. Kalau kelas X sama dengan kelas 0 pada di Z6 berarti X-nya kelipatan 6, betul? Di modulo 6 itu ya yang kongruen dengan 0 ya kelipatan 6 kan ya. Ya ini berarti kelipatan 6 berarti simbolnya 6Z. Iya kan berarti di sini 6K gitu ya, X-nya 6K ya. Berarti 6Z ya. Kelipatan 6, betul ya? Oke. Nah, agar image-nya diklaim menjadi Z6, ya klaim pada, ya toh. Jadi klaim F pada. Nah, kalau saya ambil ini misalnya kelas A itu anggota Z6 sebarang, karena kelas A anggota Z6, jadi A-nya kan anggota Z. Tuh. Ya, ya di sini kan 0 sampai 5 toh, A-nya. Ya. Pasti anggota Z juga toh. Karena anggota Z ya sudah berarti FA sama dengan kelas A. Ya. F-nya pada jadi image-nya F adalah Z6. Udah menurut tip lagi. Menurut teorema isomorfisme pertama, domain yaitu Z dibagi kernel, kernelnya adalah 6Z, isomorfik dengan Z6. Ya. Nah, lihat langkah buktinya ini sebagai catatan, 6-nya kalau kita ganti N tetap berlaku ya. Coba ya, di sini. Di sini apapun N-nya, sifat ini tetap ya, berarti homomorfisme oke. Kernelnya juga demikian, kalau ini saya ganti N, berarti kan kelas X sama dengan kelas 0 di Zn. Berarti ini kelipatan N, berarti ini 6Z kan. Nah demikian juga di sini, ya kan. Padanya juga ya. Jadi sebenarnya soal ini juga bisa diperumum, nanti hasilnya adalah Z dibagi NZ isomorfik dengan Zn ya. Nah itu. Jadi ini ya di soal cuma saya beri kasus khusus saja ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya general ya. Di situ. Jadi dua soal di kuis itu sebenarnya berlaku untuk N ya, baik yang pertama maupun yang kedua, umum ya. Oke, itu adalah dua contoh penggunaan teori isomorfisme pertama dan kebetulan saya coba mengerjakan. Ada yang bisa? Padahal barang-barangnya sudah ya. Ini tinggal mengasosiasikan dengan teori isomorfismanya ya. Semuanya kan sudah dibahas sebelumnya pada waktu di homomorfisme ya. Oke, baik. Ada nama teori isomorfisme pertama, berarti konotasinya ada yang kedua dan berikut-berikutnya ya. Nah, kebetulan Anda ketemu di bukunya kalian dibaca teori isomorfisme kedua, ketiga.
Coba cari. Yang kedua, ketiga di mana? Di situ hanya disebutkan yang pertama, teorema ya. Yang teorema jelas ada the first isomorphism theorem ya. Ya yang second and third di mana? Kok nggak dicari? Ada yang menemukan di mana? Ketemu dulu ya, belum. Berarti kalau nggak ketemu jelas nggak mengerjakan kan? Nggak dicoba kan? Nah, berarti belum tuntas membacanya ya. Ada yang sudah ketemu di mana? Di bukunya kalian, the second and the third? Ada di soal. Ya, soal nomor 49 dan 50 ya. Tuh. Ya, jadi kenapa kok dimasukkan soal oleh Pak Galian? Ya, Pak Galian nganggap itu nggak terlalu penting. Ya, kalau penting dimasukkan dalam teorema di dalam kan. Kenapa? Karena itu bisa dibuktikan dengan menggunakan the first isomorphism theorem ya. Jadi yang kedua, ketiga itu kenapa dimasukkan soal? Karena bisa dikerjakan dengan menggunakan teori yang pertama, Tapi pengarang yang lain menganggap penting, makanya dimasukkan dalam teori di dalam ya. Ada yang menganggap penting ya. Itu kan sudut pandang masing-masing. Nah, tapi saya nggak yakin apakah Anda sudah mencoba ya, karena nyari aja nggak ketemu apalagi nyoba gitu ya. Nyari soalnya aja nggak ketemu. Oke. Anda bisa lihat itu di soal. Jadi rumusannya ini ya. Nah, kalau kita punya dua subgroup dari G, L-nya normal, ya. L-nya normal itu supaya ini ya. Nah, pembagian ini nanti menghasilkan suatu grup ya. Kalau nggak diberi hipotesis L-nya normal, nanti dipertanyakan ya. Dibagi L itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, cara membuktikannya bagaimana dengan menggunakan teorema isomorfisme pertama ya. Nah, lihat ini. Kita membuat pemetaan ini. Ini kan tadi G dibagi kernel isomorfik dengan image loh ya. Ya. Jadi kita membuat pemetaan dari K ke KL per L. Kita tunjukkan kernelnya K iris L. Nah itu ya. Jadi kita pakai ini. Jadi di sini G ini adalah K, ya toh? Di sini kernel adalah K iris L. Yang ini image-nya harus ini ya. Itu yang kita bangun nantinya ya. Kita akan mencoba membuat pengaitan dari K ke ini ya. Apakah menjadi pemetaan atau tidak ya. Kalau saya punya K kecil itu anggota K ya. Tuh berangkat ya. Kalau kita mau buat pengaitan itu mesti ngambil unsur yang akan dikaitkan kan ya. Nah, kita bawa ke kanan. Kanan itu berarti harus ke KL dulu. Berarti K ini kita buat anggota KL. Apakah K itu anggota KL? Ingat, L itu adalah subgroup juga. Berarti punya identitas. Nah, berarti K itu bisa ditulis sebagai K dikalikan identitas. Berarti ini anggota KL. Berarti K di K berarti anggota KL. Nah, kalau K anggota KL, kalau kita kalikan dengan L besar, berarti menjadi koset. Betul? Nah, berarti K dikalikan dengan L, koset. Koset di mana? Nah, karena K-nya anggota KL, L ya, koset KL per L. Betul? Tuh, ini kan kita menggiring ke kodomain gitu ya. Jadi menggiring dari domain ke kodomain gitu ya. Tujuan kita mengaitkan. Jadi K kita kaitkan dengan KL. Gitu ya. Jadi kita membuat pemetaan atau pengaitan dulu ya. Jadi apakah yakin pemetaan? Mengaitkan K dengan KL untuk semua K di K. Itu cara membuat pengaitan.
Nah, sekarang apakah F ini pemetaan? Ya, pertama kita lihat, ya karena satu, dia tidak terpengaruh oleh, karena hanya unsur ya. Jadi syarat yang unsur sama, petanya sama itu otomatis ya. Kan nggak ada keraguan tuh ya kalau dia unsur. Yang meragukan itu biasanya kalau kita ketemu koset, ketemu kelas, itu kan ada kemungkinan unsur yang berbeda, koset dan yang lain. Kalau ini jelas kalau unsurnya beda, unsurnya sama di sini pasti sama kan? Nah kalau kita balik belum tentu, kalau di sini sama di sini belum tentu, gitu kan? Tapi kan ini pemetaannya dari sini ke sana toh. Nah, jadi pengaitannya well defined, kemudian anggotanya apa? Petanya juga berada di kodomain. Jadi F ini akan mendefinisikan pemetaan dari K ke KL per L ya. Dengan FK-nya sama dengan KL. Ini adalah pemetaan. Nah, gitu ya. Nah, jadi pembuktian itu sebenarnya idenya di sini. Nanti berikutnya kan reguler ya. Berikutnya kan sudah ya monut apa istilahnya rutin, tinggal dibuktikan homomorfisme, dicari kernel, cari image, selesai toh. Nah itu justru ya mencari image sama dengan menunjukkan pada toh. Ya jadi intinya kan homomorfisme, dicari kernel, dicari image ya. Nah, itu kalau kita mau menggunakan teorema isomorfisme itu ya. Nah, kalau homomorfismenya saya kira nggak terlalu susah. Klaim F adalah homomorfisme grup. Nah, misalnya saya ambil X dan Y itu anggota K, berarti F, X, Y, sesuai dengan definisi, ya ini hanya perkalian koset saja, X, Y, L, berarti sama dengan XL, YL, ya, berarti sama dengan FX, F, Y ya. Homomorfismenya oke. Kernel F adalah X anggota K sedemikian hingga Fx sama dengan, nah, identitas di KL per L apa? Halo? Identitas, ingat identitas di grup hasil bagi atau grup faktor. Identitas di G per H apa? Halo? Loh, mengidentifikasi identitasnya saja nggak tahu, gimana bisa menghitung kernernya kan? Nah, identitas di G per H? Loh, G per H itu isinya koset. Berarti identitasnya juga berbentuk koset, toh? Nah, apa? Koset yang mana yang sebagai identitas? Ya, EL. Ya, EL atau L, sama toh? Nah, EL atau L ya. Nah. EL atau L sama itu ya. Nah, X anggota K, Fx itu apa? Sesuai dengan definisinya adalah XL. XL sama dengan L. Kalau XL sama dengan L, kesimpulannya? Oh, X anggota L. Halo, sifat koset ya. AH sama dengan H jika A berada di H, betul? Halo. Pak Edi kemarin menekankan 9 sifat itu nanti terus akan dipakai ya itu. Ya. 9 sifat koset ya, karena berikut-berikutnya berkaitan dengan itu terus ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini XL sama dengan L jika X berada di L. Nah, ya. Jadi ini jika itu berarti ini akan sama dengan himpunan X di K sehingga X di L. Kalau X di K dan X di L berarti apa? K iris L. Betul ini? Berarti ini kan himpunan K iris L. Nah, kernelnya sudah. Terakhir tinggal mengidentifikasi image. Nah, agar image-nya jadi semuanya, kita tunjukkan pada. Ya. Ini kan maunya image-nya semuanya kalau menurut Riemann ya.
Berarti klaim F pada. Nah, saya ambil sembarang unsur di KL per L. Berarti ambil aja bentuk A, L anggota KL per L. Nah, kalau AL anggota KL per L berarti A-nya anggota KL. Gitu ya. Jadi A anggota KL. Tulis A-nya, nah, tulis sebagai A-nya sebagai K kecil, L kecil ya. Karena anggota KL kan berarti perkalian dulu ya. Tinggal ngikuti aja ya. Jadi kita kalau nulis itu ikuti aja alurnya. Untuk suatu K di K, L di L ya. Nah, ini berarti sudah eksis K-nya di K. Ini sebagai kandidat di domain. Toh? Nah, ini ya. Jadi sekarang kita lihat FK. Nah, berarti K-nya sudah ada toh? Adalah KL. KL itu bisa saya tulis sebagai KL L. L saja dulu lah. L dulu ya. Ini kan KL saya kalikan dengan identitas. L atau IL sama toh? Ya. Ya. Ini saya kalikan identitas kan tetap ya. Nah, EL kan sama dengan L. Karena L-nya berada di L toh? Nah, berarti ini kan sama dengan KL saya kalikan dengan L. Nah, ini I-nya gede, L-nya gede ya. LL. Nah, kan sama dengan KL L. Berarti sama dengan AL. Oh, pada toh. Jadi kata kuncinya di sini karena kalau L-nya di L, ya LL sama dengan L gitu ya. Nah, itu. Di koset itu. Oke, jadi di sini F pada. Kalau F pada, jadi image-nya F sama dengan KL per L. Nah, selesai ya. Menurut teori isomorfisme pertama, nah kita peroleh domainnya adalah K dibagi kernelnya K iris L, isomorfik dengan KL per L ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi ini soal ya. Kalau menurut kalian ini soal. Oke, ada yang tidak jelas dengan mengerjakan soal nomor 49 ya. Ini yang kamu mengerjakan soal nomor 49 kan? Nah, berikutnya mengerjakan soal nomor 50. Nah, itu. The set itu mirip pembagian bilangan ya. Bilangan itu kalau dibagi bersusun ya. A per B dibagi C per B, kan A per C itu. Nah, itulah the set ya. Nah, itu coba ya ini loh. G per L dibagi K per L isomorfik dengan G per K ya. Ya, kalau sini nggak sama dengan ya. Kalau di bilangan itu sama dengan kan? Ya. Isomorfik dengan bahasanya ya. Ya, ini syaratnya adalah K dan L-nya normal supaya apa? Terdefinisi ini ya. G per K ya toh? Per L ini ya. Nah, itu supaya terdefinisi normal. Nah, supaya terdefinisi lagi K per L, berarti L-nya harus bagian dari K toh. Di bawahnya kan harus bagian dari yang di atasnya ya toh. Ya. Ini sebenarnya subgroup juga ya, karena ini subgroup ya. Cuma bagian ya, ini sebenarnya subgroup. L subgroup dari K. Kalau sama-sama grup, terus bagian kan berarti subgroup ya. Ini kan K dan L kan grup, kalau dia subgroup dari G kan berarti K dan L grup. Padahal L himpunan bagian dari K, berarti sebenarnya kesimpulannya L juga subgroup dari K ya. Itu bahasanya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana melihat soal nomor 50 ini? Ini soal nomor 50 ya. Dengan menggunakan teori isomorfisme pertama. Nah, Anda melihat kernelnya yang mana ini? Nah, kernelnya ini K per L ya. Jadi nanti pemetaannya dari G per L ke G per K.
Ya, dari sini G per L ke G per K, kita tunjukkan kernelnya adalah K per L ya. Kalau kita mau pakai teorema isomorfisme. Nah ini juga harus hati-hati karena kita membangun pemetaan dari G per L ke G per K. Ini isinya koset. Nah ini nanti yang harus well defined mutlak ditunjukkan ya. Nah koset petanya koset ya. Nah tapi sebenarnya yang bermasalah adalah domainnya ya sebenarnya kalau kita berurusan dengan pemetaan itu ya. Nah, karena di domain itu unsur sama di domain, petanya harus sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat pengaitan dulu, terus kita tunjukkan pengaitannya itu sebagai pemetaan. Ya, kita mengaitkannya unsur di G per L ya. Jadi kita buat ini, coba kita buat pengaitan. Pertama pengaitan ini F dari G per L ke G per K. Di sini bentuknya kosetnya adalah XL. Alamiah dikaitkan dengan XK, gitu ya. Ini alamiah. Nah, sekarang kita tunjukkan ini adalah suatu pemetaan, well defined ya. Kita klaim bahwa F well defined. Nah, kita misalkan kalau saya punya dua koset sama, ya. Kalau ini nanti nggak ada yang nggak jika ya, karena searah ya. Kalau tadi yang kita pakai yang tadi jika kan ini nggak harus satu-satu, ya toh? Karena L dan K-nya kan nggak harus sama, ya toh? Kalau L dan K-nya sama itu jadi satu-satu ya. Nah ini kan L-nya bagian dari K ya. Jadi ada kemungkinan tidak harus satu-satu, nanti bisa ya. Jadi nanti hanya searah. Yang penting ini hanya searah, kita kan nggak perlu menunjukkan satu-satu juga toh. Ya buat apa soro-soro dari padahal ya. Kita menunjukkan dari sini ke sini ya. Kalau XL sama dengan YL kayak tadi, berarti X inverse Y anggota L. Nah, kemudian diketahui L itu subset dari K. Ya, karena L itu subset dari K, maka nah itu X inverse Y anggota K. Nah, selesai. Jadi XK sama dengan YK. Ya karena syaratnya ini ya. Nah, berarti di sini kita punya F dari XL sama dengan F dari YL ya. Berarti F well defined. Ya, well defined ya. Berarti dia pemetaan. Oke, berikutnya tinggal regulernya ya. Buktikan homomorfisme, cari kernel, cari image ya. Itu sudah ada guide-nya. Kernelnya Anda harus menunjukkan K per L ya. Nah, image-nya semuanya berarti pada ya. Klaim F-nya homomorfisme. Nah, ya kalau ini lebih mudah dibandingkan membuktikan ininya. Jadi kalau saya ambil XL, YL anggota G per L, F dari XL kalikan YL adalah F dari XYL sesuai dengan definisinya adalah XYK. Sesuai dengan operasi koset, XK, YK. Berarti F, XL, F, YL. Jadi F homomorfisme grup. Cari kernel. Kernelnya adalah anggota domain XL anggota GL per G per L. Nah, sedemikian hingga
petanya sama dengan identitas di G per K. Ya, K. K atau EK. Ya. Ada yang namanya EK. Berarti EK identitas ya. Ya, K dengan EK sama ya. Oke, makanya orang yang namanya Eka dipanggil K boleh kan? K, ya. Ya, intermezzo ya. Nah, ini berarti XL anggota G per L. Nah, FXL apa? XK, betul ya? FXL ya, XA gitu, sama dengan K. Nah, ini berarti XL anggota G per L. Kalau XK sama dengan K, berarti X anggota K. Nah, sekarang sini ya. Kalau dia anggota G per L, kan X-nya anggota G. Berarti cukup X-nya anggota K. K itu kan bagian dari G, toh. Berarti di sini nggak harus seluruh G, toh. Berarti K per L. Iya, betul ya? Betul? Berarti di sini kalau diambil X-nya itu hanya di K, berarti ini nggak harus G. Ya nggak salah G per L, toh. Tapi persisnya adalah K per L. Jadi ini adalah K per L. Ya. Persisnya ya, toh. Ya, sebenarnya K per L itu subset dari G per L, ya toh. Koset kalau kita hitung bergerak seluruh K itu akan bagian dari kalau bergerak seluruh G kan ya. Ya. Jadi mula-mula kita nggak tahu X-nya ya mula-mula di G toh. Nah, tapi ternyata terbukti X-nya di K. Berarti ya ini sebenarnya adalah K per L saja. Ya. Itu subset. Oke, kernelnya sudah. Sekarang image berarti kita klaim pada. Kalau saya ambil sembarang koset berada di kodomain, yaitu G per K, ambil misalnya GK, anggota G per K sebarang. Berarti ini berada di kodomain, ya, G ke K. Nah, jadi di sini G pasti anggota G, ya, karena GK anggota G per K, ya otomatis GL anggota G per L. Nah, sekarang tinggal pada toh. Karena alamiah ya mudah mencari prapetanya ya. Udah selesai. Karena F-nya pada, jadi image-nya F akan sama saja dengan tadi kemana tadi pemetanya G ke K ya. Selesai. Ya, menurut teorema isomorfisme pertama, domainnya adalah G per L dibagi kernel K per L isomorfik dengan image G per K. Selesai ya. Oke, ini teori materi utamanya selesai. Tinggal materi-materi kecil-kecil supportnya, pemakaiannya, yang di buku ada akibat, ada soal gitu ya. Kita lihat kalau masih ada waktu. Ya, nanti karena sebagai akibat dari teorema, saya kira nggak terlalu susah yang ada di buku ya. Nah, akibat pertama itu pemakaian langsung ya dari teorema isomorfisme. Ya, tadi karena G dibagi kernel isomorfik dengan PG, ya toh, otomatis kardinalitasnya atau ordernya sama toh. Order dari G per kernel sama dengan order dari PG. Padahal order dari G per kernel ya order G dibagi order kernel, kan banyaknya koset tadi ya. G dibagi kernel itu kan banyaknya koset. Berarti banyaknya koset itu berarti order G. Jadi waktu membahas
teorema Lagrange ya. Order G dibagi, itu indeks kan, dulu namanya indeks ya, banyaknya koset. Nah, jadi karena kita punya ini, isomorfisme, teorema isomorfisme adalah G dibagi kernel isomorfik dengan Pg. Nah, otomatis kalau kita cari ordernya G dibagi kernel, ya sama dengan ini toh. Nah, ini sendiri banyaknya koset. Kalau grupnya hingga, ini sendiri adalah order G dibagi order kernel. Nah kan, sama dengan order dari pi G. Seperti itu kan? Hanya ya ngitung langsung dari teoremanya. Nah, yang kedua, ini dari sini, ya toh. Dari sini ini kan berarti order G sama dengan order kernel dikalikan order Pg. Berarti apa? Pg, order Pg membagi order G ya. Oke. Jadi di sini order Pg membagi G yang pertama ya. Nah, kenapa yang berikutnya order Pg kok membagi order G garis kodomin? Itu menjelaskan bukan dari teorema isomorfisme, tapi dari teorema Lagrange. Karena Pg subgrup dari G garis. Oh, otomatis order subgrup membagi order grup ya. Loh, itu. Jadi yang Pg membagi G itu dipakai teorema, makanya sini terjemahan kan pakai teorema isomorfisme dan Lagrange ya. Yang ini pakai teorema isomorfisme, kalau yang order Pg membagi G ini dari teorema Lagrange. Karena Pg subgrup dari G garis. Ingat, order subgrup membagi order grup. Gitu ya. Nah, itu ini nggak terlalu susah menjelaskannya dengan teorema isomorfisme pertama dan teorema Lagrange. Yang berikutnya saya kira nggak terlalu susah lagi, ya soal-soalnya dicoba ya. Ini sebagian sudah dicoba. Nah ini kalau ini hanya kebalikan dari kernel ya. Kalau kita punya homomorfisme, kita punya kernel, kernelnya itu normal. Nah ini dibalik, kalau kita punya subgroup normal, kita bisa mendefinisikan pemetaan berdasar subgroup normal gitu ya. Yaitu unsur dipetakan ke koset, nah, dikalikan normal. Ini nanti ya ini hasilnya adalah suatu homomorfisme. Sebut natural homomorphism ya. Saya kira itu yang penting. Nanti yang penting lagi silakan coba soal-soalnya. Ada banyak gitu ya. Nanti sampai Rebu nggak selesai itu. Soalnya banyak sekali. Oke, silakan kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Nah. Jadi sini yang penting, jadi sebenarnya hanya teorema pertama ya, yang karena yang kedua ketiga itu bisa dikerjakan dengan yang pertama. Jadi nanti coba tadi cara memakai teorema diidentifikasi ya. Mana yang sebagai domain, mana sebagai image, mana sebagai kernel. Itu mundur berarti perlu mendefinisikan homomorfismenya gitu kan ya. Cari pembagiannya. Baik, saya kira waktunya pas habis. Tapi ada 1 menit kalau ada yang perlu dikonfirmasi boleh ya. Pekan depan jadwal UAS-nya sudah keluar hari Rabu ya. Oke, cukup ya. Ya, semangat. Tadi saya tanya kok masih banyak yang hilang gitu ya. Padahal Rabu sudah UAS ya. Oke, cukup ya. Sampai ketemu di Rabu pekan depan di jadwal UAS. Siapkan dengan baik, tetap semangat ya. Ya, harus menjadi klimaks ya. Jadi itu menjadi puncak dari usaha Anda. Jangan dibalik nanti pas waktu UAS malah pas loyo-loyonya turun gitu ya. Nah, kayak atlet itu kalau pas pertandingan final itu sebagai puncak performance-nya ya. Jangan sampai. Nah, ini kan finalnya harus puncak performance-nya. Nah. Oke, sampai ketemu. Semoga Anda tetap semangat dan bisa mengikuti UAS dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.